Cita-cita Karmel. Yang pertama, mempersembahkan hati yang suci murni dan bebas dari noda dosa aktual. Yang kedua, sudah dalam hidup ini mengalami kuasa kehadiran Allah dan mengenyam kemanisan kemuliaan surgawi. Mari kita renungkan bersama, apakah cita-cita Karmel ini juga untuk awam? Apakah juga bisa dihayati dalam kehidupan sehari-hari umat beriman? Satu kenyataan bahwa spiritualitas Karmel dan cita-cita Karmel ini sudah dihayati selama berabad-abad, bukan hanya oleh para religius, bukan hanya oleh para imam Ordo Karmel atau para suster, biara-biara kontemplatif seperti Karmelites dan sebagainya. Tetapi cita-cita Karmel dan spiritualitas Karmel ini pada kenyataannya juga dihayati oleh banyak kaum awam. Dan satu hal yang menjadi ciri khas dalam spiritualitas Karmel ini, bahwa sungguh-sungguh artinya apa? Sebagai perbandingan, ya. Sebagai perbandingan artinya apa? Ya, gereja ini ibarat suatu taman yang begitu indah, begitu luas, begitu banyak variasi, pohon-pohonan, bunga-bungaan, rumput-rumputan, semuanya dalam taman ini membentuk, semua tanaman yang ada membentuk satu keindahan yang sungguh luar biasa. Nah, dengan segala variasi pohon, bunga, rumput, tetapi membentuk harmoni, ini juga gambaran bahwa ternyata di dalam gereja ada banyak kekayaan rohani, ada banyak spiritualitas, dan salah satunya adalah Karmel. Salah satu ciri yang sungguh-sungguh unik dalam spiritualitas Karmel ini ialah apa? Sebagai gambaran, ibaratnya orang berjalan ketika menghayati spiritualitas ini, berjalan menuju sumber air. Dan ketika dia menemukan sumber air itu, begitu sukacita, begitu gembira, ya. Dia tidak hanya ingin membawa air untuk dibagi-bagikan dari sumber itu, tetapi dalam sukacita ini, dia kembali lagi mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk datang, untuk minum dari sumber air tersebut. Ini satu ciri khas dari spiritualitas Karmel. Jadi bukan hanya milik eksklusif kelompok tertentu saja, tetapi ini merupakan salah satu kekayaan rohani yang luar biasa ada dalam gereja Katolik. Salah satu contoh seorang kudus yang juga menghayati spiritualitas Karmel ini yaitu Paus kita, Santo Yohanes Paulus II. Rupanya ada satu pengalaman unik, tetapi ini juga bagian dari penyelenggaraan ilahi. Ketika beliau merasa dipanggil Tuhan secara khusus menjadi imam, rupanya beliau pernah melamar ke Ordo Karmel. Tapi sayangnya ditolak, dianggap bukan panggilannya di Ordo Karmel. Akhirnya beliau melamar menjadi imam projo atau imam diosesan. Tetapi yang unik dalam riwayat hidupnya diceritakan bagaimana beliau begitu terpesona, begitu tertarik dari ajaran rohani Santo Yohanes dari salib, di mana rupanya pamannya sendiri pada masa remajanya pernah memperkenalkan Santo Yohanes salib dan karyanya ini pada Karol Wojtyła, pada Paus pada masa mudanya, ya. Nah, tapi kemudian artinya apa? Ketertarikan ini luar biasa sampai pada masa beliau seminaris di bawah tanah di Polandia. Jadi masih dalam
dalam rezim komunisme Polandia saat itu, beliau secara khusus mempelajari bahasa Spanyol supaya bisa belajar dari karya asli Santo Yohanes Salib ini. Beliau sungguh-sungguh artinya apa? Ya, berusaha menghayati ajaran rohani Santo Yohanes dari salib ini. Baik, kembali pada cita-cita Karmel ini. Ya, satu hal, cita-cita ini, spiritualitas ini, segala kerinduan yang ditawarkan dalam cita-cita Karmel ini bisa dihayati oleh setiap umat beriman. Yang pertama, kita lihat satu demi satu, mempersembahkan hati yang suci murni dan bebas dari noda dosa aktual. Kemudian yang kedua, sudah dalam hidup ini mengalami kuasa kehadiran Allah dan mengenyam kemanisan kemuliaan surgawi. Cita-cita yang pertama ini bisa dilakukan dengan usaha, dengan bantuan rahmat Tuhan. Sedangkan cita-cita yang kedua, ini sungguh-sungguh hanya anugerah Allah. Mari kita lihat satu demi satu. Cita-cita yang pertama, mempersembahkan hati yang suci murni dan bebas dari noda dosa aktual. Mari kita lihat sabda Tuhan dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Ajakan dari Santo Paulus ini supaya kita sebagai umat beriman mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Ini sangat selaras dengan cita-cita Karmel yang pertama ini. Mempersembahkan hati yang suci murni dan bebas dari noda dosa aktual. Mempersembahkan hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh, mau merenungkan lebih dalam, sebenarnya ini adalah panggilan untuk sungguh-sungguh mencintai Allah di atas segala sesuatu. Mencintai. Nah, bagaimana kita dapat mencintai? Mungkin kita punya pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang jatuh cinta, dia akan selalu mengingat yang dicintai. Dia akan selalu berusaha menyenangkan yang dicintai. Dia ingin memberikan dirinya kepada yang dicintai. Dia juga mau berkorban untuk yang dicintai. Dan juga tentunya apa? Menjadi bagiannya juga karena cinta, dia tidak mau menyakiti orang yang dicintai. Ini satu gambaran bagaimana sebenarnya kita juga dipanggil untuk mencintai Allah. Mempersembahkan seluruh hati kita kepada Allah. Mempersembahkan seluruh diri hidup kita, segala-galanya, menjadikan Allah di atas segala-galanya. Berusaha menyenangkan Dia, berusaha mengingat Dia, dan juga berusaha tidak menyakiti Dia dengan dosa-dosa kita. Inilah sebenarnya satu panggilan sebagaimana gereja juga menegaskan satu panggilan menuju kekudusan. Dalam Konsili Vatikan kedua, dalam dekretnya Lumen Gentium artikel ke-40, dinyatakan semua orang Kristen dalam setiap keadaan atau status hidup
dipanggil pada kepenuhan hidup Kristiani dan pada kesempurnaan kasih. Dan sebelumnya gereja juga menegaskan dan mengutip dari sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Inilah satu panggilan bagi kita setiap orang Kristiani untuk dipanggil menjadi kudus, untuk mempersembahkan hati yang suci murni dan bebas dari noda dosa aktual. Satu perjuangan untuk terus-menerus berusaha mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Karena kekudusan tidak lain dan tidak bukan adalah kesempurnaan dalam cinta kasih. Kemudian kita lihat cita-cita yang kedua. Sudah dalam hidup ini mengalami kuasa kehadiran Allah dan mengenyam kemanisan kemuliaan surgawi. Inilah yang dirindukan para Karmelit awali. Mereka yang kemudian datang ke Gunung Karmel, mereka menyepi, mereka hidup dalam keheningan, kesunyian yang dalam, hidup dalam hal-hal biasa sehari-hari, tetapi berusaha mereka hayati di dalam doa dan dalam terus-menerus dalam relasi dengan Allah, yaitu untuk terus-menerus hidup dalam hadirat Allah. Dan satu kerinduan bahwa selama hidup ini sudah di dunia ini mengalami kehadiran Allah dan lebih-lebih mengenyam kemanisan kemuliaan surgawi. Ini selaras bagaimana yang dinyatakan oleh Santo Paulus pada surat kepada umat di Korintus yang pertama bab 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah yang disediakan Allah bagi kita semua yang berusaha mengasihi Allah. Dan bagaimana juga melalui para kudus Karmel dan juga pujangga gereja seperti Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib, mereka menunjukkan dari pengalaman yang kemudian dituliskan dalam karya-karya mereka, yaitu bahwa mengenyam kemanisan kemuliaan surgawi, harta rohani ini sudah disediakan Allah selama hidup ini, yaitu melalui doa-doa pernikahan rohani seperti yang diungkapkan Santa Teresa Avila, ataupun persatuan transforman, persatuan cinta kasih yang mengubah segala-galanya yang diungkapkan Santo Yohanes Salib. Inilah cita-cita Karmel awali. Ini juga panggilan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah, haus dan lapar akan firman-Nya yang hidup, haus dan lapar untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi Allah lebih dalam dan lebih dalam. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Virgo Buler Merah,